Yang pakai jenggot biarkan pakai jenggot, lu jangan rewel loh. Jenggot-jenggot dia ngurusin apa? Iya. Kamu repot nggak pakai jenggot? Ada orang pakai jenggot, Anda terganggu nggak? Nggak usah. Tambah panjang, tambah goblok, ngapain? Jenggot-jenggot dia kok. Tetapi sebaliknya, yang pakai jenggot, jangan mengatakan yang tidak pakai jenggot berdosa dong. Itu aja kok. Kita siap. Yang pakai barqa itu yang ketutup semua, silakan. Yang pakai nukbah itu yang kelihatan matanya, itu silakan. Yang pakai jilbab, silakan. Saya melihat jilbab begini sudah cukup bagus lah. Saya bangga, saya nyaman melihat ibu-ibu pakai jilbab. Alhamdulillah. Tapi tolong perempuan yang tidak pakai jilbab jangan kau hinakan, jangan kau rendahkan. Itu hak dia juga, siap berbeda. Paham nggak? Sebab nanti Allah tidak akan melihat jilbabmu. Di ujungnya yang dilihat adalah hatimu nanti. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang hatinya baik itu yang dilihat. Belum tentu. Saya melihat banyak perempuan yang roknya mini hatinya baik kok. Banyak orang yang pakai jilbab tapi hatinya kasut. Ya kan? Nah, yang dia adalah hati. Jadi kita siap berbeda dengan siapapun. Jangan menghinakan orang yang bahasa Jawa, jangan menghinakan bahasa Sunda. Yang bahasa Sunda jangan menghinakan bahasa Madura. Pokoknya kita belajar siap berbeda dengan siapapun. Ya, ini membuat kita menjadi nyaman. Jangan karena orang kulitnya hitam kita tertawain karena kulitnya hitam. Kita melihat ada orang goblok, jangan kau tertawakan. Yang bikin goblok siapa? Ya udah. Ketika kita diberi nikmat oleh Allah dengan rezeki yang lancar, tujuannya untuk disyukuri, bukan berbangga diri dan menghinakan orang lain. Ibu-ibu yang merasa cantik, syukurilah kecantikanmu. Ya Allah, terima kasih aku dikasih wajah yang cantik jelita. Jangan dulu berbangga, orang yang berwajah cantik belum tentu bahagia. Karena antara kecantikan dan kesengsaraan ada perkawinan kadang-kadang. Banyak orang yang cantik sengsara kok. Yang bahagia yang pas-pasan kok. Kayak bidarkem, besar cindem gitu. Jadi artinya bahwa kita siap hidup berbeda dimanapun dan apapun, makanan, pakaian, bahasa, tradisi, agama, nggak ada urusan kok. Yakin agama benar, laksanakan, tapi jangan menghinakan agama manapun juga. Serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maksudnya gini, jangan salah paham. Nanti kata Buya Sakur agama sama, salah. Saya tidak pernah mengatakan agama sama. Agama tidak sama, Tuhannya tidak sama, nabinya tidak sama, kitabnya tidak sama. Apa yang kau yakini, kau tahu betul, kau yakini dan kau implementasikan dalam kehidupanmu secara jujur dong. Itu saja. Nanti bagaimana? Nah, kalau nanti bagaimana terserah Allah. Persoalan surga dan neraka itu bukan wilayah kita. Karena yang menentukan siapa masuk surga adalah Allah Subhanahu. Jangan pernah mengatakan aku pasti masuk surga dan itu neraka. Memangnya surga punya siapa sih? Nih, Allah yang saya yakini, Allah yang mutlak punya kekuasaan, bebas, tidak terikat dengan aturan dan undang-undang. Innaka tu'adzibu man tasya wa taghfiru man tasya. Engkau mengampuni siapapun dan engkau menghukum siapapun.
Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Memuliakan siapapun, menghinakan siapapun. Tu'til mulka liman tasha wa tanzil mulka mimman tasha. Bisa memberi kekuasaan kepada siapapun, bisa mencopot kekuasaan dari siapapun. Wallahu fa'alul lima yurid. Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Kata Allah, semau gue mau ngelawan. Ya itulah. Jadi artinya apapun yang kau lakukan, sholat ini benar menurut yang kau yakini. Oke? Di sini ada kunut nggak? Ada. Silahkan kunut. Jangan menyalahkan yang tidak kunut. Yang tidak kunut juga jangan membid'ahkan yang kunut. Yang kunut silahkan, yang tidak silahkan. Selesai. Nanti yang benar mana? Serahkan sama Allah. Allah yang menentukan. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Jadi saya nggak ada urusan. Orang agamanya A bisa masuk surga enggak? Terserah Allah. Ini agamanya B bisa masuk surga enggak? Ya terserah Allah. Saya juga nggak yakin kau masuk surga. Memang ini pasti masuk surga? Belum tentu. Saya nggak ada beda kok dengan bapak-bapak, nggak ada beda. Ya 11-12 dah. Tahu 11-12? Kakak beradik aja sama aja kan gitu masalahnya. Dan semuanya Allah yang menentukan. Nih kata Rasulullah mengatakan, la yadkhulu ahadukum al-jannata bi'amalih. Kamu ini masuk surga bukan karena amalmu. Andaikan kamu masuk surga bukan karena amalmu. Tsumma qalu wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau juga. Nabi bilang, qala bala wala ana kadzalika bal bi fadlihi wa mannih. Aku juga sama. Andaikan aku masuk surga bukan karena amalku, tapi karena kebaikan-kebaikan Allah. Itu aja kok. Enak gak begitu tuh? Ya iya. Jadi lu jangan marah kalau ada orang masuk surga karena agamanya A. Kok bisa surga? Nggak ada urusan kok. Memang surganya siapa? Itu yang saya yakini bahwa surga mutlak milik Allah dan itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan